Kalau PT itunya, PT yang memang itu resmi atau sudah tercatat, maka bukan PT abal-abal ya, yang penyalur tenaga kerja yang abal-abal, maka dia akan mendampingi tenaga kerjanya datang ke Disnaker. Karena dengan PT yang resmi itu dia tahu prosedur legal itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Pratiwi dimanapun Anda berada. Masih tetap Pratiwi berseri berbagi informasi setiap hari ya, kali ini tamu ngobras kita ngobrol asik ya. Harapannya jadi ngobrol asik karena kita kasih nama ngobras. Tamu kita ada dua laki-laki luar biasa ya. Masih laki-laki ya Pak ya? Ya, masih laki-laki. Alhamdulillah. Monggo Pak diperkenalkan diri dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Setiawan. Kami dari bukan Dinas Tenaga Kerja saja Mas, tetapi lengkap, ya lengkap. Jadi dinas kita dinas panjang, dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja Kabupaten Bondowoso. Dan di sini juga ada teman saya. Kami di sini selaku mediator hubungan industrial saya sendiri. Jadi memang kami menangani terkait masalah tenaga kerja. Jadi kami berdua memang satu bidangnya adalah bidang tenaga kerja. Yang mana di sini kita juga menangani terkait masalah JPMI, calon pekerja migran Indonesia. Ya. Ada masalah Pak? Kalau masalah namanya kita bersosial ya, pasti adalah masalah-masalah. Jadi kita berupaya untuk menekan angka permasalahan itu sehingga tidak ada permasalahan. Berarti itu Mas yang dari saya. Oke. Aduh, Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Agak batuk ya? Agak batuk. Bapak juga sama divisinya? Kalau saya di pengelola tenaga kerja Indonesia di Penta. Ini di Pentanya penempatan tenaga kerja. Karena di sini kalau untuk terkait JPMI calon pekerja migran Indonesia, itu kan penempatan cuman kan di luar negeri. Di luar negeri. Kaitannya dengan program yang ada di Dinas Tenaga Kerja itu di program akan antar kerja antar negara. Jadi calon pekerja migran Indonesia. Dinasnya panjang ya? Dinasnya panjang sekali. Dinasnya panjang ya. Penanaman modal. Perizinan ya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Dan tenaga kerja. Banyak itu. Banyak sekali. Dan per divisi itu berhubungan satu sama lain ya? Kita berhubungan, baik itu dari segi penanaman modalnya, baik dari segi perizinannya, kita sangat berkaitan sekali. Karena kalau bidang tenaga kerja ini pasti ada lembaga atau badan usahanya, yang mana badan usaha itu pasti ada izinnya. Karena kalau sudah badan usaha tidak ada izinnya, berarti kan nggak mungkin bisa untuk melakukan aktivitas di dalam badan usahanya itu sendiri. Ada sih usaha yang tidak ada izinnya. Iya. Apa itu? Ketika saya berusaha untuk membohongi istri saya. Nah, kalau seperti itu beda. itu nggak perlu izin. Nggak perlu izin itu ya. Membohongi betul. Karena kadang-kadang saya sering bohong sama istri saya. Tapi istri saya itu kreatif, Pak. Kreatif dan pinter cari duit. Saya sembunyikan di kaos kaki, saya sembunyikan gitu. Ketemu. Nah, ya itulah konsekuensinya itu. Iya. Jadi saya bohongnya, taruh mana ya duitnya ya? Saya mikir bohongnya tuh itu. Kalau bohong seperti itu tidak ada hukum yang sanksinya adalah konsekuensinya. Nah, nanti akan ketahuan. Kalau ketahuan nggak dibuatin kopi. Nah, betul, tidak layani, betul sekali. Aduh, tadi tenaga kerja migran. Bondowoso ini masih kantong ya? Alhamdulillah untuk Jawa Timur ini memang peringkatnya nomor 1 untuk kantong PMI. Nomor 2 kalau nggak salah itu adalah di Jawa Barat. Malah kalau di Papua sendiri malah tidak ada sama sekali untuk pekerja migran ke luar negeri. Jadi memang kita paling banyak
terutama juga di Bondowoso ini juga kita mempunyai kantong-kantong yang banyak ke luar negeri. Dari hasil pengawasan enggak pengawasan ya, penelitian ya mungkin, evaluasi dari teman-teman dinas tenaga kerja khususnya, yang kenapa sih Bondowoso ini bisa jadi kantong terbesar untuk tenaga kerja migran? Ya, satu faktornya adalah kebutuhan ekonomi, karena SDM kita masih membutuhkan perekonomian yang sangat pesat juga karena kebutuhan ekonomi, betul. Untuk merubah nasib, pasti itu sudah merubah nasib yang dari tidak baik menjadi baik, terus yang baik akan lebih baik, seperti itu. Dan yang kedua juga terkait masalah lapangan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan yang mana itu juga di kita juga sangat minim sekali karena kita bukan suatu kabupaten atau daerah yang notabene adalah industri, kota industri. Beda dengan seperti yang di Ring 1. Ring 1 itu adalah tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang Ring 1 yang memang industri ya. Banyak perusahaan-perusahaan, maka dengan banyaknya perusahaan-perusahaan ini kan akan ada penyerapan tenaga kerja. Betul. Nah, dari situ itu faktor yang sehingga warga di sini merubah nasibnya ke luar negeri. Dan itu rata-rata di sana kalau nggak industri ya mohon maaf di perumahan, di rumah tangga dan sebagainya. Ya, PRT, betul. Kemudian ketika harus berekspansi ke kota-kota tetangga, gitu, kota-kota di sekitar sini yang tingkat industrinya sudah berjalan maju, mungkin terbentur dengan faktor pendidikan ya. Ya, betul. Kualifikasi dari perusahaan itu sendiri. Mindset ya. Betul. Berarti ya. Betul. Intinya permasalahannya di mindset kita sendiri. Betul. Mindset. Karena saya lihat gini loh. Kebetulan saya sering berada di mungkin di seluruh Indonesia sih enggak, di sebagian wilayah Indonesia di apapun. Masing-masing daerah itu punya potensi sih sebenarnya. Tapi ketika mindset kita untuk bekerja atau mencari nafkah itu sudah melalui perindustrian atau perusahaan, nah ini pasti akan berat. Tidak ada kreativitas di luar itu. Pasti tujuannya aku ingin jadi karyawan pabrik. Pasti tujuannya aku ingin jadi manajer. Tujuannya aku jadi ini. Padahal kalau boleh dilihat potensi, Bondowoso punya kawah ijen. Ya. Dan ini internasional. Itu potensi ya. Potensi geografis. Kemudian penghasil kopi juga. Kopinya juga insya Allah internasional sudah. Ya, ekspor kan. Tinggal kita memaksimalkan tape itu ya. Bagaimana caranya kopi bisa jadi tape atau tape bisa jadi kopi gitu kan. Mungkin ya inovasi di situ mungkin ya. Itu tergantung mindset. Karena saya sendiri mantan guide tur Jogja Bromo Kawah Ijen beberapa waktu yang lalu. Dan pengguna jasa kami waktu itu 90% turis mancanegara. Dan saya bisa dapat kehidupan yang layak waktu itu. Kalau sekarang lebih layak. Sekarang lebih layak daripada nanti diprotes. Berarti sekarang nggak layak. Nggak layak. Karena mindset saya waktu itu, saya tidak punya pikiran saya harus bekerja di pabrik. Betul. Sejak masih muda, sekarang juga saya masih muda, alhamdulillah. Daripada yang lebih tua. Lebih tua, betul. Jadi mindset saya waktu itu tidak ada sebagai bekerja di pabrik. Bekerja di pabrik. Ya, betul Mas. Jadi kalau di kita juga satu untuk mengatasi pemberangkatan yang mengurangi untuk banyaknya tenaga kerja yang keluar atau ke perusahaan, makanya kita juga ada program. Kita ini ada pelatihan. Nah, itulah. Pelatihan itu yang masyarakat mau enggak? Nah, makanya dari itu, makanya kita pasti akan kita sampaikan bahwa kita ada program pelatihan baik itu kewirausahaan, kompetensi. Nah, ini untuk bisa membuka lapangan pekerjaan
di Bondowoso khususnya. Di Bondowoso khususnya bisa berwirausaha, sehingga tidak ada pemberangkatan yang merubah nasib itu ke luar negeri. Jadi dia berusaha untuk memajukan daerahnya sendiri. Dengan adanya bekal pelatihan, maka dia nanti mempunyai kompetensi untuk membuka usaha-usaha baru. Ini pelatihan-pelatihan apa sih Pak? Contohnya? Yang sudah berjalan diadakan di Dinas Tenaga Kerja ini. Ya, jadi kalau pelatihan kita itu banyak, ada perbengkelan, mesin, elektronik, baik itu las, terus sudah gitu juga ada kita processing kue ya, bagi ibu-ibu mungkin nanti bengkel perbaikan ya. Bengkel perbaikan. Ya, perbaikan. Bukan yang bengkel ganti rusak. Oh, enggak, ya. bukan. Jadi yang ada sekarang seperti ini. Seperti itu. Seperti itu. Jadi bengkel rusak ganti. Ya. Jarang bengkel yang memperbaiki ya. Memperbaiki. Betul. Ya, jadi itu terus juga ada kita salon, kalau nggak salah kita salon ya bagi ibu-ibu juga, proses kue. Nah, juga ada administrasi perkantoran. Jadi administrasi ada pelatihan. Komputer ada. Boleh saya ikut? Kalau mau boleh. Usia berapa? 44 lah. 44 ya. Mungkin akan lebih cenderung nanti akan lebih diutamakan bagi usia yang Ini juga ada servis. Enggak, karena saya masih kurang gitu loh. Pengetahuan saya apapun gitu tentang hal apapun, terutama perkantoran ya. Karena kita di dunia media yang otomatis harus update dengan semua ini. Saya masih kurang kalau boleh ikut saya. Untuk IT betul. Servis AC, servis HP, servis semua ya, servis HP, AC. Ada ya? Ada. Peminatnya gimana? Alhamdulillah banyak. Full ya? Malah kita nolak. Maksudnya nolak itu ada seleksi ya? Iya, ada seleksi. Ada kuotanya di situ. Oh. Cuma sekarang tinggal masyarakat saja harus banyak informasi. Benar. Dengan adanya medsos, dengan adanya WA, lagi viral, lagi ngetren saat ini. Iya. Sebenarnya sekarang itu tuh masyarakat jangan ambil yang enaknya saja. Iya. Masyarakat harus juga tanggap bagaimana harus berubah mindset dari pola-pola lama, kita harus berubah ke pola yang baru. Biar setidaknya ketika ada apa ya, situasi yang seperti kemarin ya, COVID. Jadi perusahaan pada tutup, kemudian perkantoran yang swasta. Perusahaan dalam ini yang saya maksud pabrik. Kemudian kantor-kantor swasta juga banyak yang mengurangi. Mau tidak mau seperti itu. Jadi masyarakat tidak terlalu terpukul. Oh iya, saya pernah dapat bengkel. Ilmunya itu yang penting. Dapat alat kan? Setelah di periode tertentu kan dia dapat alat toh. Itu alatnya bisa digunakan. Benih oleh pas jual. Betul. Itu jangan emang. Saya ngalami itu. Saya ngalami. Yang menjual ya? Menjual ya? Saya yang menjual. Nah, ini contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik, makanya jangan dicontoh. Makanya saya sampaikan di sini gitu loh. Saya ikut pelatihannya apa? Pelatihan kursus salon. Nonsense sudah. Iya toh? Karena waktu itu saya ditawarkan sama Pak RT. Saya kan saya kelahiran Probolinggo ya. Rumah saya juga di Probolinggo. Ditawarkan sama Pak RT. Mas Joko. Iya, Pak. Iki anak pelatihan peserta kurang siji. Sampai kurang loh waktu itu di Probolinggo. Peserta kurang siji. Oh, gelem ora? Manut. Oleh apa aku, Pak? Itu yang saya tanyakan. Oleh apa aku, Pak? Loh, ini nanti ada uang saku. Pelatihannya jam sekian sampai jam sekian, ada makan siang, ada snack. Oh, enak udah kayak mangan loh. Ada uang saku di akhir sesi. Berarti pola pikirnya adalah saya dapat duit. Uang dulu ya. Uang dulu. Bukan ilmu berarti. Bukan ilmu. Ketika masuk di satu tempat itu, di satu pelatihan itu, iki kok salon. Padahal tidak ada keinginan sama sekali. Sama sekali tidak ada keinginan, tidak ada korelasi, tidak ada hal yang mendasar juga. Gitu. Jadi jangan sampai masyarakat punya mengalami kejadian yang seperti yang saya alami. Gitu. Betul. Kenapa waktu itu saya ikut? Karena ada iming-iming di situ. Bukan iming-iming ya. Jadi memang ada uang saku. Maksudnya uang saku itu sama pemerintah, dan ini saya baru
Maksudnya uang saku itu untuk apa? Misalkan kamu butuh, ketika di salon, kamu butuh beli sisir baru, butuh gunting yang dengan tipe-tipe seperti ini, ya ini uang sakunya yang digunakan, gitu loh. Atau setidaknya untuk ganti ongkos bensin wirawiri. Transport. Ya toh, kan wis enak tuh. Gitu. Enak. Dan ini saya baru waktu itu saya ikut hanya untuk memenuhi kapasitas. Kuotanya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di Bondowoso. Betul sekali. Jadi jangan sampai itu ada sebagai pemikiran. acuan, Betul, gitu. betul. Jangan jadi sebagai acuan. Betul. Disangoni nggak disangoni, kita dapat ilmunya dulu. Betul. Iya tuh. Setelah dapat ilmunya, kita mengembangkan sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang tim pengajar dan pengasuhnya di situ. Jadi bisa apa ya? Tukar pikiran. Betul. Pak, ini saya buka kayak gini. Ini saya buka ini. Saya ada cita-cita seperti ini. Jadi tukar pikiran lah gitu. Betul. Jadi betul. ketika nanti, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Itu terjadi sama siapa, Mas Joko? Saya. Jujur. Boleh itu saya terjadi boleh sama saya potong? Boleh. Boleh. Sebelumnya. Potong-potong aja, Pak. Mas Joko, Ya. nah, dalam hal ini sebagai contoh ya, Ya. dalam aktif jangan diikuti ya masyarakat. Jangan diikuti, di situ masuk ke dalam satu item penyebab tindak pidana penjualan orang ataupun CPMB yang akan bekerja ke luar negeri. Masuk saya. Salahnya apa? Satu tadi Mas Andri bilang apa jadi tolak ukurnya? Duit. Padahal di sini saya sebutkan satu, tandanya kesadaran tentang pendidikan dan skill yang akan mereka atau masyarakat dapatkan pada saat melakukan mendaftar ikut di BLK pelatihan, di mana BLK tidak menyediakan lapangan pekerjaan, cuman menciptakan SDM, sumber daya manusia yang mampu. Jadi kita sadari semua, ya mungkinlah kita yang sudah kuliah yang punya biaya, tapi bagi mereka yang nggak punya, ayo ikuti. Masyarakat pemerintah mempunyai program ikut toh BLK latihan. Latihannya disebutkan sudah banyak. Yang bisa seneng yang servis HP, sekarang zamannya HP. Nah, di situ mereka masyarakat kita itu akan sadar tentang butuhnya pendidikan. Di mana pendidikan itu nanti kita akan mendapatkan setelah itu berbuah sebagai skill. Skill ini kemampuan yang enggak semua orang punya. Nah, dari itu ada dua nanti. Bisa nanti daftar ke manufaktur, ke perusahaan kalau masih muda, masih layak lah untuk persatuan kerja yang berbekal sertifikat itu. Sertifikatnya juga BNSP nanti. Jadi tapi saya enggak dapat sertifikat salon, Pak. Tapi saya dapat amplop. Ya. Dulu. Nah, ini ada dua, ada yang amplop, ada sertifikat. Gitu. Sertifikatnya BNSP, standar nasional sudah. Jadi kalau diakui sama-sama lulusan SMK contohnya, tapi mereka salah satu dari mereka yang mempunyai atau ikut setelah di BLK, dia akan bersertifikat BNSP, di mana BNSP diakui di seluruh internasional, bahkan internasional. Jadi kalau sudah bersertifikat itu yang membedakan sama-sama kelulusan SMK atau SMA lah. Nah, jadi ada plusnya, pernah mengikuti pelatihan di BLK, mempunyai sertifikat BNSP. Itu yang punya plus. Kenapa? Di situ nanti mereka lulusnya pun akan dites oleh pengetes yang dari provinsi juga tingkat nasional, di mana tesnya itu akan mengalami fase-fase materi-materi yang jadi ini yang mengeluarkan sertifikat ini dari Badan Sertifikat Nasional, pemerintah tingkat 2. Ya. Kemudian setelah diteliti ini kenapa ini dites kok kemampuannya nggak sama ini betul itu kan, ikut enggak atau cuman kamu cari sertifikat doang. Betul. Nanti setelah itu mereka selain bisa mengikuti tes di suatu perusahaan, yang kedua mereka juga bisa seandainya tadi kan dikasih uang, uangnya kan sebenarnya pancingan untuk modal. Siapa tahu nanti di tempatku nggak ada servis ini, aku bukalah, aku dapat uang las SMAW. Saya ingat waktu itu uang saya buat beli rokok. Itu sudah tidak tepat sasaran. Kembali ke mindset lagi. Mindset yang harus dirubah, pola-pola lama. Betul. Kenapa? Setelah uang yang tadi dikasihkan oleh pemerintah setelah mengikuti pelatihan, kalau si masyarakat tanggap, dia langsung buka usaha, umpamanya las, ada las di tempatku. Ini kayaknya akan cerah kalau aku buka di sini. Nah, setelah itu dari
alat dan juga uang yang mereka dapat, mereka sudah mulai. Nah, tapi kembali lagi, seseorang yang berusaha, seorang seperti membabat alas, nggak mungkin. Nah, tapi setelah itu, dia kalau udah mencapai target, sudah mencapai banyak konsumen, sudah dikenal, terus konsumennya banyak, kualitasnya bagus, bermutu, beli rokoknya gampang. Bukan beli rokok yang bukan tadi sekali doang kayak saya itu ya. Itu. Jadi beli rokok bisa terus continue harus sabar, telaten. Karena yang namanya babat alas itu pasti akeh ulo. Betul. Pasti banyak duri. Kan seperti itu. Betul, Jadi harus mindset lagi. Jadi kasus perdagangan orang yang kemarin terjadi di Bondowoso yang sempat kita juga koordinasi dengan tim Reskrim ya, Polres Bondowoso. Mindset juga ya Pak? Mindset. Jadi karena rendahnya tingkat kesadaran akan pendidikan dan skill. Gitu. Kalau cuma lulus, sekolah bisa saja. Tapi kalau tentang skill yang mereka mendapati waktu ikut di BLK, terus dia mempunyai ilmu sebelum dan sesudahnya, nah mereka akan, aku berarti punya ilmu, berarti kan ada apa? Gini Pak, ada nggak ini dari masyarakat nih? Mereka punya keinginan untuk jadi tenaga kerja migran. Setelah melalui proses pendaftaran atau siapa, entah itu lewat resmi atau tekong dan lain-lain, ada nggak yang coba ngadu ke dinas tenaga kerja nih? Pak, saya kemarin daftar ini. Sudah ngirim biaya belum Pak? Masih ngirim data. Ada nggak yang seperti itu? Jadi apa ya? Berusaha untuk biar menyelamatkan diri sendiri dulu gitu dari masyarakatnya. Ya, jadi gini Mas, di kami itu ada dua ya. Untuk CPM ini ada dua. Jadi ada satu secara ilegal maupun legal. Kalau ilegal kami pengaduan itu saya rasa mungkin tidak akan berani kalau untuk yang ilegal karena dia tidak mengikuti prosedur yang ada. Nah, masalahnya masyarakat itu kadang nggak tahu kalau ini ilegal. Nah, makanya ini dengan adanya Pro TV kami ini juga mungkin menjadi wawasan kepada masyarakat pada umumnya adalah warga Bondowoso. Jadi ketika sudah ada ingin merubah nasib dan itu dijanjikan oleh salah satu PT di Bondowoso atau dimanapun dihimbau untuk datang ke Disnaker. Nah, dengan datang ke Disnaker ini, betul. Kalau PT itunya PT yang memang itu resmi atau sudah tercatat, maka bukan PT abal-abal yang penyalur tenaga kerja yang abal-abal, maka dia akan mendampingi tenaga kerjanya datang ke Disnaker. Karena dengan PT yang resmi itu dia tahu prosedur legal itu seperti apa. Salah satu contoh nanti akan mendapatkan rekom dari dinas kita, rekomendasi dari kita. Kalau misalnya itu yang mau berangkat ini sudah berkeluarga, itu kalau istri harus ada persetujuan dari suami. Kalau belum berkeluarga maka si anak ini atau orang tua. Nah itu ada. Dan juga kita ada ke cek terkait masalah kesehatan. Makanya ini menjadi makanya gini. Sakit, betul. Gitu. Karena pemulangan PMI yang ada di luar negeri itu kebanyakan historinya adalah dia sakit. Salah satu contoh kemarin ini kita juga ada pemulangan karena sakit karena punya riwayat sakit. Nah ini seberangkatnya tidak legal karena tidak ada surat keterangan dan juga ada jaminan asuransi. Jaminan sosialnya ada. Jadi misalnya dia mau berangkat, dia sudah BPJS belum? Nah seperti ini kan. Dan mau berangkat di tes check up kesehatannya. Jadi jangan ketika nyampe di sana dengan pekerjaan yang berat sakit pulang sudah tinggal nama atau jenazah. Lebih baik ribet di awal Betul. Apapun itu. Dan lebih baik. Otomatis masyarakat kita kenapa banyak praktek seperti ini? Gak mau ribet. Apa jangan kok lah lebih satu ini kacau sudah betul kayak gini. Boleh saya potong di situ karena tingkat kesadaran masyarakat kita tentang hukum rendah. Benar. Karena apa? Kita melewati satu negara, satu wilayah itu ada hukum. Ini nggak main-main loh. Betul. Hukum di negara tersebut beda dengan hukum kita. Dan kebiasaan merantau kita senang merantau. Benar. Tapi tidak tahu resiko setelah merantau apa yang akan ada. Jangan sampai terjadi kasus-kasus Marsinah. Betul. Yang baru-baru. Betul. Ngeri loh. Betul. Ini aduh. Betul.
Kalau Marsina itu mungkin kita lebih ke dalam ya, bukan Ya, di luar ya. ya. Karena kalau di luar itu kita satu, hukumnya beda. Benar. Negara kita dengan negara lain hukum beda. Adat juga beda. Kebiasaan di sana adatnya bagaimana. Nah, ini yang menjadi makanya kalau kita dari yang legal sebelum berangkat kita tahu PT ini akan bergerak di bidang apa. Nah, pekerjaannya apa? Nah, nanti kita pasti ada pelatihan. Nah, itu. Kalau lewat resmi, kita ada pelatihan. Tidak gampang. Ya, setidaknya Satu. tiga bulan. Betul, 6 bulan. 6 bulan 6 itu bulan ya, malah 6 bulan itu kita karena bahasa juga beda. Misalnya salah satu contoh kita mau berangkat ke Taiwan, ke Hong Kong. Nah, ini sudah beda. Bahasa beda, hukum kita harus mempelajari. Nah, kalau di sini, mohon maaf, di sini dengan negara lain alat yang digunakan beda. Tanggapan adanya statement pekerja ilegal bisa pulang jika membawa 5 kepala atau orang untuk dijadikan sebagai pengganti. Oh, ada seperti itu ya. Boleh dijawab dulu, Pak? Ya, untuk pertanyaan Suhairiyah itu beritanya sangat tidak benar ya. Ya, jadi Saya baru dengar ini. ya makanya saya juga baru dengar juga. Jadi mungkin itu adalah oknum bukan oknum ya, kalau Teknis ya, teknis ya, oknum. teknik Teknisnya dari yang tekong betul. Teknisnya tekong. Itu yang tidak prosedural. Ya. Jadi kalau sampai dia di sana itu dia untuk pulang bisa harus menggantikan 5 orang. Nah, ini sudah sangat salah sekali karena di kami tidak ada seperti itu. Kalau secara prosedural tidak ada. Jadi by data, jadi kita juga ada juga kan, tidak mungkin nyampe di sana itu akan ini. Kebanyakan kalau seperti itu biasanya yang tidak resmi nyampe di sana itu untuk mencari orang-orang lagi datang ke sana. Cari korban berikutnya. Obat berikutnya. Nah, karena kami tidak tahu ketika nanti mencari orang yang ada di sini itu bisa saja di sana menyampaikan tenaga kerja di sana atas dasar intimidasi Ya. bahwa di sini bekerjanya enak, dibayarnya mahal. Benar. Untuk mendatangkan lagi 5 orang, nyampe di sana dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena ada intimidasi untuk mendatangkan orang lagi. Nah, itulah makanya tadi yang dari Suhairiyah ini saya rasa itu sangat tidak benar sekali. Tidak ada di kami itu tidak ada seperti itu. Makanya itu Tapi itu pertanyaan jujur mungkin ya. Nah, betul, nggak apa-apa, Lantas betul. yang diiming-imingkan Yang ada di masyarakat di betul. masyarakat Ya. yang sedang berkembang seperti itu. seperti itu, Nggak betul. apa-apa, Pak. Itu Tak apa kakek mole, tapi kasih 5 orang berikutnya gitu. betul. Nah, itu kalau secara prosedural kita tidak ada seperti itu. Kalau kita itu nggak ada. Tidak ada seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan Mas Ali? Ya, pertanyaan terakhir Oke. di tanpa nama di nomor WhatsApp 878. Mohon maaf sebelumnya saya masih awam dan ingin sekali bekerja di luar negeri. Mohon arahannya, pengen tahu langsung dari podcast Pratiwi Radio awal sampai akhir, persyaratan dan uang yang harus dikeluarkan secara rinci agar bisa menjadi PMI ilegal. Besar harapan saya untuk membantu perekonomian keluarga saya. Oke. Ilegal. Oke. Mungkin yang dimaksud Legal. karena bertanyanya langsung ke dinas, mungkin yang dimaksud bukan ilegal ya. Persyaratan untuk menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang legal. Legal. Nah, itu seperti apa? Ya. Saya dulu ya jawab. Oke. Ya, mungkin saya akan nyampaikan. Jadi apa saja? Nah, ini sangat menarik sekali pertanyaan karena ini juga menjadi wawasan kepada Yang lain. karena ketidaktahuan. Maka kami hadir, kami menyampaikan untuk warga ini bisa tahu tentang terkait masalah syarat PMI. Yang jelas kalau syarat menjadi PMI itu adalah berusia minimal 18 tahun minimal Minimal ya. minimalnya, dan juga memiliki kompetensi, ya kan, ini calonnya Ada skill dasar. ada skill. Nah, kompetensi dan juga dia sehat jasmani dan rohaninya yang kita sampaikan tadi. Ketika dia tidak sehat, riwayat sini diberangkatkan, ketika sampai di sana sudah parah sakitnya kan, seperti itu. Yang kedua juga terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. Yang saya sampaikan tadi itu BPJS ya, jadi sudah tercover. Jadi asuransinya juga tercover di sana. Dan melengkapi dokumen-dokumen yang lain. Salah satu contohnya nanti rekom ya dari kita, terus dari PT juga, terus kepersetujuan dari orang tua atau suami atau istri. Nah, ini juga kita sampaikan juga seperti itu. Jadi itu kalau misalnya dokumennya ya seperti KTP secara administratif ya.
Secara administrasinya mungkin KTP, surat keterangan kawin kalau dia sudah nikah ya. Itu juga ada sertifikat kompetensi dari hasil yang dia dilatih itu. Pernah ikut BLK apa enggak? Betul, kompetensi, surat keterangan sehat. Ini satu rangkaian yang perlu disampaikan yang tadi saya sampaikan itu. Nah, juga ada paspor, visa. Paspor visa itu dengan otomatis dibantu ya, dibantu pengawasannya. Betul, karena kalau kita kan ada imigrasi. Masyarakat kalau sudah urusan imigrasi takut biasanya. Takut ya. Ini yang saya tangkap. Masyarakat takut. Nanti saya salah gini, nanti tanda tangan tak pada, Pak. Oh, jangan. Makanya seperti ini. Ini juga wawasan kepada masyarakat. Karena kalau visa itu ada dua, ada visa kerja. Kalau memang niatnya untuk bekerja atau berkunjung, nah kunjung itu ada masa berlakunya. Jangan nanti ketika dia berangkat untuk bekerja malah nanti berkunjung. Maka ini 6 bulan hilang. 6 bulan nggak sampai 6 bulan, 1 bulan. 1 bulan dia kejar-kejaran sama aparat yang ada di sana. Seperti itu. Nah ini makanya nanti datanglah ke kami. Nanti secara rinci bagaimana, karena betul tadi yang disampaikan penanya itu ketika nanti untuk mengurus imigrasi ini berapa sih, kan biasanya seperti itu, orang kan banyak yang tidak tahu. Kalau sudah melewat jalur yang tidak benar maka ini akan berkembang biaya itu. Benar. Karena dengan jasa dan ini macam-macam. Nah makanya datang ke dinas kami, nanti kami akan berikan arahan gimana prosedur yang benar seperti itu. Saya tambahkan, boleh. jadi selain tadi untuk pengurusan dokumen, di situ di dinas akan mendatangkan atau apa namanya PDKMI-nya yang dulu dikenal PJTKI, itu harus datang atau PR. Sekarang jadi P3MI. Pusat Penempatan Kerja Migran Indonesia. Nah, di situ akan ada nanti muncul setelah direkom, setelah kita sebelum kita merekom untuk ke imigrasi untuk pengurusan visa dan paspornya, itu ada perjanjian kerja di mana perusahaan atau majikan yang akan menggunakan pekerja CPMI kita itu ada konsekuensi ya. Perjanjian kerja. Nah, di perjanjian kerjanya itulah kita akan mengetahui bahwa pemberi kerja ini membutuhkan pekerjaan ini, calon PMI ini akan dipekerjakan di ABC ya. Barulah kita akan merekom. Nah setelah rekom terbit atau disetujui oleh kita dari dinas, barulah mereka akan ke imigrasi. Disitulah sebagai dasar untuk menerbitkan paspor. Setelah itu visa kan diterbitkan di negara yang akan mereka tuju. Mereka tuju. Muncul visa nanti, ambil visa. Ya luar biasa ya bincang-bincang kita hari ini. Kurang sebenarnya. Kurang sebenarnya sesinya, cuman lanjut lagi. Ya karena saya tadi bilang jangan kapok gitu. Mudah-mudahan jangan kapok karena kita dalam rangka mencerdaskan mencerdaskan kehidupan bangsa ya, biar sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Wah, patriotik ya. Mudah-mudahan kita jadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Jiwa nasional. Oke pemirsa Radio Pratiwi, intinya jangan takut, jangan malu, terbuka saja dulu Pak. Jadi apapun yang ingin jenengan lakukan, monggo langsung akan dikawal langsung sama bapak-bapak yang sudah ada. Jadi biar tidak ada kasus perdagangan orang seperti yang kemarin ya. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Tidak ada yang salah di dunia ini karena memang harus terjadi seperti itu. Cuman kita di sini baik dari dinas maupun kita di Insan Media hanya ingin meminimalisir kesalahan. Betul. Karena bagaimanapun juga kita semua adalah saudara. Betul. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobras edisi berikutnya. Masih di Radio Pratiwi 106,9 dan di Pro TV Situbondo.